Tani Vlog Channel. Shalom Bapak Ibu, selamat siang. Baik Bapak Ibu, kita berbicara tentang apa? Perkawinan. Saya kebetulan sekolah di Filipina untuk konseling keluarga. Dan saya senang berbicara tentang perkawinan. Kenapa? Karena saya tidak kawin. Yang kedua, perkawinan itu berat sekali, apalagi dalam gereja Katolik. Kalau sudah tidak cocok, cerai? Tidak. Kalau sudah capek, Romo sudah bosan, ganti casing? Tidak. Beberapa sudah berdoa, Romo, bukankah suami ini titipan Tuhan? Betul. Bagaimana kalau secepatnya saya berikan kembali kepada Tuhan gitu. Para suami pun suka ngomong kayak gitu. Romo, saya sudah tidak kuat, Romo. Pak, Tuhan juga tidak kuat. Maka dikasihin ke Bapak gitu. Jadi bapak-bapak ingat ya, perkawinan ini adalah share penderitaan dengan Tuhan gitu. Mari kita lihat perkawinan semacam apa yang sering terjadi. Baiklah, lihat di sini. Perkawinan sudah mulai gersang. Banyak harapan dan keinginan yang tidak terpenuhi. Saya inginnya kalau kawin itu, Romo, istri saya itu setiap hari menyediakan makan pagi yang enak. Saya inginnya istri saya itu dandan, cantik, bentuknya jelas. Ini Romo kalau digambar cuma titik gitu. Lihat bahwa dalam perkawinan seringkali kita menuntut siapa yang berubah? Bagus, kita selalu menuntut pasangan berubah. Dia akan berubah? Berubah nanti kalau sudah dipeti mati. Jadi akhirnya kalau saya ingin ini dan tidak tercapai, lama-lama kesal, lama-lama jengkel, lama-lama meledak. Capek. Akhirnya kalau sudah capek, ibu-ibu ini ngomong gak didengarin. Karena suami ini makin lama makin budek. Diajak ngomong, apa? Lihat. Ibu-ibu jangan lupa, memang menurut seorang psikolog, suami itu setelah lama-lama perkawinan akan budek ngedengar istrinya. Betul. Ngedengar istrinya. Wah, dia nggak dengar, tapi kan dengar istri orang lain, dengar dia. Tidak salah gitu ya. Karena apa? Penumpukan kekesalan, jengkel, bunyi terus. Azan aja ada waktunya gitu ya. Istri saya ini Romo dari matahari sebelum terbit sampai matahari tidur, istri saya belum tidur gitu ya. Maka apa? Lama-lama perasaan negatif, jengkel pun disimpan. Dan Bapak Ibu jangan lupa, perasaan negatif disimpan, itu bukan berarti hilang, enggak ada. Itu ditumpuk. Maka lihat saja, kalau saya tanya kepada bapak-bapak, Pak, gimana perkawinannya Pak? Ya biasa Romo, seperti yang lain lah gitu. Yang lain pernah ribut, kita juga pernah, biasa itu up and down and shake lah gitu ya. Bapaknya biasanya merasa bahwa perkawinan ya oke lah. Tapi lalu saya tanya ibu, Bu, bagaimana perkawinannya? Wih, langsung litani penderitaan.
Semuanya daftar ke kelemahan suami. Itu. Karena saya pernah ada encim-encim. Pengakuan dosa. Si encim ini masih hidup dengan cek. Lalu encim ini datang, Romo, apa mau ngaku dosa? Boleh, terus saya berkatin, Romo, dosa saya ya, saya tuh punya suami nyebelin, cerewet, bawel, gitu. Suami saya tuh budak, gitu, jengkelin sekali. Saya sudah tidak tahan Romo dengan suami saya. Saya sudah lama sebetulnya tidak tahan Romo, tapi saya berkorban, saya tuh menahan diri. Sebetulnya saya tuh sudah tidak betah lagi dengan dia Romo. Itu dosa-dosa saya Romo. Saya berkata, dengan demikian saya lepaskan dosa suami ibu. Lalu si ibu itu tanya, lah dosa saya bertambah. Kenapa tambah? Ngomongin suami waktu pengakuan dosa. Itu tambah, kata saya itu. Jadi Bapak Ibu lihat, tidak otomatis kekesalan, kemarahan itu langsung menghilang. No. Ibu Teresa berkata, to forgive is not to forget. Nggak ada yang bisa kita lupakan. Apalagi yang menyakitkan itu adalah orang yang kita sayangi. Betul atau tidak? Betul. Karena kita udah percaya banget. Ingat, laki-laki itu ciri khasnya apa? Mudah jatuh cinta. Itu laki-laki. Buaya. Ya. Romo masih tertarik? Ya masih. Kalau Romo tidak tertarik lagi, bahaya. Saya di Filipina itu kalau misa, itu di depan ibu-ibu pakai pendek-pendek gitu ya. Putih-putih, saya inilah tubuhku ya. Ya tergoda toh ya, kata saya itu. Pria mudah tertarik, betul. Tetapi wanita begitu sulit untuk mencintai. Jadi kalau pria itu mencintai, dia banyak sekali memberi alasan. I love you, you know, because you are so beautiful. Engkau seperti mawar, mekar, merona, harum mewangi. Kalau engkau mawar, biarkan aku jadi kumbangnya. Lalu perempuan, itu ya. Karena kalau pacaran itu laki-laki mulutnya kayak pujangga, betul? Oh pinter, perempuan bodohnya gitu, percaya aja, tolol kata saya itu udah gitu. Mau aja dibohongin, dia tidak tahu pacaran itu masa promo. Semuanya baik-baik. 1 tahun perkawinan modar kamu. Jadi lihat kenapa di dalam perkawinan ada masalah. Mari kita lihat bahwa dalam perkawinan banyak masalah yang tak terselesaikan. Banyak kekerasan dan ketidakpedulian. Wanita, bapak harus tahu. Siapa? Coba berani nggak bapak-bapak di sini? Siapa yang punya, angkat tangan. Ada yang berani nggak? Siapa yang punya istri cerewet? Angkat tangan. Siap-siap nanti malam dicekik loh. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu ya, perempuan itu konon sehari harus 20.000 kata dia ucapkan. Bayangin, rasakan. Sedangkan suami ngomong kurang lebih hanya 1.700 kata. Maka lihat pas seminar, suami itu di depan. Jam berapa? 9. Kapan mulainya? Nanti. Lu dengan sini dengan siapa? Istri. Lu ngapain di sini? Disuruh. Laki. Tapi kalau perempuan lihat bicara semua tema
bisa dibahas oleh perempuan. Dari pemilihan presiden sampai ngomongin romonya. Maaf, saya awalnya Bu Nita ya, waktu Romo WKRI yang mau manggil Romo, saya tuh sudah trauma dengan WKRI. Trauma. Iya diakon. Saya suatu hari kan di pasturan. Pagi-pagi diakon, saya waktu itu frater. Belum seterkenal sekarang. Masih teraniaya gitu. Masih ada umbelnya hijau gitu ya. Kadang-kadang gitu. Orang-orang pada takut mendekati saya gitu. Saya tuh pagi-pagi saya senangnya baca buku rohani, tapi tidak di kamar, di taman. Lalu saya baca, itu ibu-ibu WK datang ke pasturan. Lalu, frater, pagi-pagi melamun. Coba frater ini pagi-pagi itu pelayanan, jangan melamun. Sudah susah-susah dibayarin sama umat gitu ya. Saya tuh diem aja. Saya berpikir emang WK nggak bayarin kita? Kagak deh kata kita. Beberapa hari kemudian saya pagi-pagi dipanggil ke rumah sakit mendoakan orang yang sakit. Si ibu itu ada lagi. Mungkin karena suaminya kerja, dia nggak ada yang ngedengerin, masuk ke pasturan biar pastur ngedengerin dia gitu ya. Gitu. Lalu pas saya bawa motor, tiba-tiba ini pagi-pagi udah keluyuran, bukannya berdoa. Ya Allah Tuhan, kata saya tuh. Salah melulu ya gitu ya. Jadi perhatikan, pada saat dua orang tidak peduli, akhirnya apa? Membuat tembok. Tembok apa? Tembok kejengkelan. Apa lawan kata dari cinta? Salah. Lawan kata dari cinta adalah tidak peduli. Tidak peduli. Jadi kalau orang tidak peduli, orang sudah mengatakan, lu punya urusan, gua punya urusan. Lu punya kesenangan, terserah. Gua juga punya kesenangan. Kita jangan saling mengganggu. Itu sudah tidak ada cinta lagi. Ketidakpedulian. Dan kenapa kok di dalam perkawinan ada ketidakpedulian? Karena menumpuk rasa sakit, menumpuk rasa jengkel. Perempuan tadi ngomong, ingin didengarkan. Pak, kalau perempuan ngomong tuh ingin didengarkan. Dengarkan. Jangan ngasih solusi, jangan. Salah, pasti salah. Pasti salah. Saya di meja konsultasi kalau udah emak-emak yang konsultasi, nggak akan gua kasih solusi gitu. Saya ngomong, ini udah, saya sudah lakukan. Ya ilah, kata saya tuh. Bagaimana kalau ini sudah juga? Oh iya, sudah terserah gitu ya. Udah. Istri Anda dikasih solusi, Anda tetap salah. Betul? Kenapa? Karena emak-emak itu adalah orang yang paling benar setelah Tuhan Allah. Tepuk tangan. Betul. Maka kalau suami salah, suami harus minta maaf. Tapi kalau istri salah, istri akan berkata, gua salah karena lu. Maka lu yang minta maaf ke gue gitu. Itu lihat. Saya di Pratista, kembali lagi ke Pratista, tenang Romo. Di Pratista tidak ada WKRI. Tapi karena tidak ada WKRI, pasturan kami kering kerontang. Hanya supermi, dan supermi. Kalau di pasturan kan ibu-ibu, Romo. Ada. Yok hao je sen jing ping ha. Lai. Suatu hari tiba-tiba ada ibu datang, wajahnya itu sudah kecut. Ngebel, Romo saya mau bicara. Wah baik bu. Si ibu itu ngomong. Anda tahu saya tuh mencoba lihat jam 60 menit. Edan si ibu ini. Tanpa bernapas. Wow gitu. Saya berpikir kasihan sekali suaminya kata saya tuh. Lalu setelah 60 menit saya mencoba untuk mendistrak. Mencoba untuk masuk. Bu sebentar saya belum selesai. Oh iya. Tambah 15 menit lagi.
Setelah itu, saya sudah selesai pastor. Oke. Baik Bu, sekarang menurut saya begini. Tidak perlu. Saya tidak perlu mendengarkan pastor. Sekarang saya sudah lega, saya mau pulang pastor. Terima kasih ya, pulang dia, pulang. Ibu sudah lega, sudah. Saya sekarang yang berbeban, kata saya itu. Jadi Bu, Pak, ingat, pria dan wanita beda. Kalau wanita punya masalah harus apa? Ngomong. Pria punya masalah, apa yang akan dilakukan? Diam, benar, diam. Kalau pria punya masalah, diam. Jadi istri jangan ngomong, Mas, ngomong, istrimu. Suami akan, apaan sih? Gua gak punya masalah, kelihatan dari wajah kamu. Iya, masalah gua, elu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, lihat, jangan berkata bahwa Anda itu setelah menikah langsung pinter. Dan. Banyak sekali perkawinan setelah menikah berpikir, saya menikah dengan orang yang salah. Banyak perkawinan yang mengatakan, saya menikah dengan orang yang salah. Tapi ya sudah, mau diapain lagi? Mau dikembalikan, orang tuanya udah pada meninggal. So, Bapak Ibu, mari kita lihat. Perkawinan begitu gersang dan lihat, ada aktivis wanita di Indonesia yang membuat penelitian dari tahun 2017 dan 2020, kurang lebih, lihat, 1.280 sekian pasang perkawinan cerai. 1.280. Bayangin, di Indonesia per hari berapa? 1.170. Dan Bapak Ibu bisa tahu, kalau keluarga banyak yang cerai, anak-anaknya adalah anak-anak broken family. Dan anak-anak yang lahir dari keluarga yang pisah adalah anak-anak yang terluka. Anak-anak yang sering kali apa? Sorry to say, not all, tidak semuanya. Tapi kebanyakan anak-anak ini akhirnya menjadi anak-anak pemberontak. Anak-anak yang tidak peduli. Anak-anak yang cuek. Kenapa? Mama papa saya juga memperhatikan saya kok. Maka iblis itu mau merusak gereja Katolik lewat apa? Rusak perkawinan. Hancurkan perkawinan, gereja hancur. Karena para imam pun tumbuh dari keluarga, besar dari keluarga. Dan Kompas juga melakukan penelitian yang sama, tahunnya berbeda, jumlah yang diketemukan hampir mirip. Dan lihat siapa yang banyak menggugat cerai, laki atau perempuan? Perempuan. Karena perempuan selalu melihat masalah. Selalu melihat apa? Tidak beres. Laki-laki, sudahlah, terlalu banyak cincai. Laki-laki itu sih punya masalah, diem. Tiba-tiba stroke, mati. Itu betul laki-laki. Jadi kalau suami Anda diam-diam, hati-hati. Sebentar lagi dipanggil Tuhan. Karena dia diam. Kalau masalahnya begitu, saya melihat sebuah penelitian dari Amerika di dekade 20 ke belakang sebelum tahun-tahun ini, kalau suami istri counseling dengan para konselor keluarga dan mereka mengatakan kami tidak bahagia dalam perkawinan, cukup banyak konselor keluarga di Amerika yang menyarankan untuk apa? Cerai. Lu gak bahagia kawin ngapain? Cerai. Dan Bapak Ibu tahu, setelah diselidiki, hampir 74% ibu-ibu dan anak menderita karena perceraian.
Dan anehnya bapak-bapak, akibat perceraian ini 45% bapak-bapak bahagia. Jadi bapak-bapak kalau mau bahagia, pertanyaannya, kenapa bapak-bapak bisa bahagia sedangkan istri dan anak-anak menderita? Karena istri dan anak-anak adalah korban. Bapak-bapak bahagia kenapa? Karena lepas dari permasalahan. Umumnya anak, apalagi di Asia, lebih dekat pada siapa? Ibu. Maka perhatikan di sini bahwa kalau kita lihat perkawinan itu berdasarkan perasaan, sudah nggak ada rasa lagi. Ya tah, lihat bapak-bapak pegang istrinya, si istrinya, Pak, tar dulu pak. Sampai saya tanya, Pak, itu siapa? Ada suami istri pernah di Batak, saya waktu di Tepi. Suami istri sudah tua pegangan gitu. Amang, Inang, sayang sekali ya pegangan. Bukan takut jatuh kita berdua gitu ya. Jadi kalau berdasarkan perasaan, hampir banyak sudah tidak punya perasaan lagi. Siapa yang 25 tahun perkawinan? Ke atas, angkat tangan. Wih, 25 tahun perkawinan. Siapa sebetulnya yang siapa yang bertahan karena ditahan-tahan? Ibu sudah berapa tahun Ibu Nita? 39 tahun. Penderitaannya sudah berapa tahun, Pak? Pak, kan saya lihat rumah Bapak ya. Tadi kan kesini kita lewat rumah Bapak. Terus saya lihat ada tetangga-tetangga. Bapak kadang ngelirik istri tetangga atau tidak? Walaupun DPH saudara-saudara, kadang-kadang ngelirik istri tetangga toh. Iya. Tenang, Ibu Ketua WK, tenang. Pastor, di Pasuruan masih ada kamar toh, bisa diselamatkan. Pak, kalau ngelihat istri tetangga dilirik, makin lama makin cantik, makin menarik. Ini godaan apa tantangan? Tantangan, Romo. Tantangan. Awas ya. Baru tahu nih Romo. Ini tantangan untuk gua dekatin dan gua sayang. Awas dari rumah. Ini tantangan. Bapak tolong bertobatlah ya Pak ya. Ini tuh godaan Pak, ini godaan. Bukan, jangan tantangan, kalah Bapak, kalah gitu. Apalagi dia kalah Pak, kalah. Dia masih kenceng, Ibu sudah turun semuanya gitu. Kalah Pak, kalah. Udah jangan. Ini godaan. Jadi jangan diikuti. Jangan tantangan. Jangan. Ini godaan. Godaan selalu dari setan dan iblis. Ya, ini godaan. Bertobatlah ya Pak ya. Supaya selamat Bapak. Kan sehidup semati gitu. Jangan-jangan udah mati sebelum hidup gitu ya. Kalau ngelihat istri sendiri, dilihat-lihat makin cerewet, makin bawel, makin nyebelin, makin jelek, ini godaan atau tantangan? Berkat Tuhan itu, Romo. Ya? Berkat dari Tuhan. Oh. Baik, itu berarti kenyataan. Betul. Bapak-bapak, kalau melihat, seringkali seperti itu toh, kalau kita melihat pasangan, makin menyebalkan. Dan kalau kita ngelihat pasangan orang lain, ih baik banget, ih sayang banget. Lihat kalau ke gereja, salam damai cipikat-cipiki. Suami saya pastor kalau salam damai, dia salamin tante-tante dulu yang sebelah. Baru saya terakhir, kurang ajar lu katanya. Ingat,
hati-hati, kita harus tahu ada godaan dan tantangan. Kalau godaan itu selalu dari setan, supaya kita jatuh. Kalau tantangan itu tadi, walaupun saya sudah capek, walaupun saya sudah jengkel, walaupun saya sudah tidak sayang lagi, saya tetap setia. Karena tantangan itu apa? Menunjukkan apa? Keseriusan saya dalam mencintai dia. Bu, udah Pak, kasihan nanti Bapak. Bapak jadi seperti ini karena nikah dengan ibu. Coba nikah dengan Luna Maya ya Pak ya. Si Bapak semangat. Iya. Jadi lihat saudara-saudariku, jangan pernah mendasarkan perkawinan berdasarkan perasaan. Nggak bisa. Anda perasaan itu kan datang lagi. Kalau suami datang bawa duit, ih papa I love you, bisa beli Louis Vuitton lagi, itu dia. Tetapi kalau suami nggak bawa apa-apa, Pak pergi. Perasaan sekali lagi datang dan pergi. Maka saudaraku, mari kita lihat apa sih penyebab dari anulasi. Saya ambil dari Keuskupan Bandung karena saya tinggal di Bandung. Saya diberitahu oleh yuris di sana, para hakim gereja mengatakan anulasi di dalam konsultasi keluarga pertama-tama terjadi karena apa? Intervensi mertua. Mertua ikut campur tangan. Mertua berkata, lu kalau nggak tahan balik aja. Balik, lu anak gue. Ingat, itu setan yang ngomong, jangan dengerin. Ya pastor, kan saya orang tuanya, saya kan sayang. Betul Anda orang tua. Sudah cukup melindungi dan mendidik anak sampai dewasa, cukup. Setelah mereka berumah tangga, tangan Anda harus digenggam untuk berdoa. Belajar mulut Anda jangan terlalu comel-comel. Tahan. Betul, memang sebagai wanita kita nggak bisa tahan. Tapi kan harus makin lama makin bijaksana. Salah satu pelajaran yang nanti akan saya munculkan di sini adalah apa? Dikala engkau sakit hati, please, ibu-ibu, ini pesan untuk para ibu. Dikala engkau sakit hati, please, close your mouth, open your heart. Don't open your mouth, close your heart. Dikala engkau sakit hati, sesakit hati apapun, close your mouth, but still open your heart. Tutup mulut, buka hati. Jangan buka mulut, tutup hati. Karena kalau udah Anda buka mulut, tutup hati, apa yang terjadi? Sorry. Kata-kata seorang ibu tuh mujarab. Anda bisa mengutuk anak Anda. Karena Anda sudah menutup hati. Sejengkel apapun, sekesal apapun, jangan pernah mengutuk anak Anda. Close your mouth. Tapi tetap buka hati Anda. Maka sebagai mertua ya sudah, kan kalau dulu suami istri, kalau Anda punya masalah, apakah Anda bicara dengan orang tua? Nggak akan. Kita nggak mau ngomong dengan orang tua. Anak-anak muda yang menikah, sakit sedikit ngomong dengan mamahnya, lapor sama mamahnya. Kan mamanya jadi mikirin toh, lu tuh bahagia gak sih? Dulu kita ngomong dengan mama papa kita, ngomong, ma saya disakitin. Mama kita akan berkata, salah sendiri, lu kawin dengan dia, lu rasain, oh no balik lagi, jangan pulang, sono, itu yang membuat suami istri dulu kuat.
Tidak sedikit-sedikit sakit, tidak sedikit-sedikit kecewa, tidak sedikit-sedikit mau cerai. Berikutnya apa? Masalah yang kedua adalah masalah ekonomi. Betul, apalagi di Jakarta ini, pendidikan mahal sekali. Hampir 75-80% uang penghasilan Anda habis untuk pendidikan. Apalagi sekolah Katolik. Apalagi punya susteran. Kan gak ada suster di sini. Kalau ada, bertobatlah. Mahal. Maka banyak sekali suami istri harus apa? Bekerja dua-duanya. Di saat bekerja dua-duanya, ingat, akhirnya waktu dengan anak berkurang. Anda kerja, baterainya full. Istri kerja, baterainya full. Anak ke sekolah, baterainya full. Pulang ke rumah, semua low bed. Konslet di rumah. Hal kecil pun jadi apa? Besar. Bapak-bapak, saya tanya, Pak, kalau pulang ke rumah banyak cucian, piring masih kotor, rumah belum beres, perasaan Bapak apa? Apa perasaan Bapak? Keren. Apa perasaan Bapak? Pergi lagi. Ada suami yang kayak gini, hebat. Rasanya bidara Cina ini yang mimpinya harusnya uskup deh. Atau nanti tanggal 5 September biar paus ngasih rekoleksi Anda gitu ya. Suami memang tidak punya perasaan, biasa aja gitu, nggak masalah. Duduk, mungkin juga kadang-kadang risih, tapi tidak berbuat apa-apa. Gitu. Belum beres, tetap duduk. Coba istri perempuan ngelihat acak-acakan, langsung. Maka suami yang pergi lagi adalah suami yang menyelamatkan dirinya. Tapi mengorbankan pasangannya gitu ya. Karena dia ngomong, nggak ada yang ngedengerin. Jadi perhatikan, ekonomi betul Pak, betul. Butuh. Tapi bukan segala-galanya. Jangan sampai kita ngejar ekonomi, kita kehilangan relasi. Ada seorang bapak, sorry to say, dia berpikir kerja keras, memenuhi apa yang diinginin istri dan anaknya, itu adalah yang hal utama. Jadi dia kerja terus, kasih duit. Sampai akhirnya apa? Istrinya merasa apa? Suami saya tidak pernah punya waktu untuk saya. Karena tidak punya waktu, dia merasa tidak pernah disayang. Dan dia ada main dengan supirnya. Karena apa? Suaminya kerja. Padahal istrinya butuh apa? Dipeluk, disayang, diperhatikan. Jadi ini bahasa kasihnya nggak nyambung. Karena apa? Dia hanya berpikir bahwa ekonomi segala-galanya. Tidak bisa. Maka Yesus berkata, tidak pernah orang bisa mengabdi dua tuan, kepada Mamon dan kepada Allah. Bisa nggak? Keluarganya baik, hubungannya baik, ekonominya sukses banget. Harus ada yang dikorbankan. Saya harus berani berkata, cukup. Kalau dengan uang, hati-hati, kita tidak pernah mudah berkata cukup. Tapi kalau dengan doa, kita cepat berkata cukup. Mau makan cukup, tanda salib saja. Mau tidur cukup, tanda salib saja.
rosario cukup 5 saja gitu ya. Kan sambil tiduran salam Maria, baru 5. Besok lagi sama 6, 7, 8, 9, 10 tidur lagi gitu ya. Jadi sebulan baru 1 rosario saudara-saudara. Kita mudah berkata cukup. Tapi kalau dengan uang kita tidak pernah berani berkata cukup. Maka Yesus berkata apa? Yang salah itu bukan uang. Yang salah itu cinta uang. Karena di situ sudah apa? Menjadikan dewa Yahweh. Yang ketiga, menjadi permasalahan perceraian adalah apa? Karakter pasangan yang berubah. Dulu dia penuh perhatian, dulu dia sayang banget. Mas anterin, yuk. Oke. Mas hujan, oke. Macet, oke. Selama denganmu semuanya ada kasih sayang. Setelah menikah 5 tahun, Mas anterin, Gojek, lu buka Gojek, praktis, cepet, lu gak ngerepotin banyak orang, gampang. Jadi dia berubah. Laki-laki yang dulunya banyak ngomong, banyak muji. Oh, you are so beautiful. You are so cute. Really, I love you. You broke my heart, you know. Gitu ya. Tapi setelah nikah, lihat istri 2 jam muter-muter. Keluar, suami cuma 2 jam kayak gini. Jengkel. Bapak-bapak perlu tahu, bagi seorang istri, pujian dirinya adalah penting sekali. Karena dengan memuji itu berarti apa? Engkau masih mencintai aku. Maka tadi betul MC berkata, nomor 2 yang tidak boleh ditanyakan adalah berat badan. Maka Pak, jangan pernah ngomong gemuk pada istri Anda. Gendut apalagi. Nah, itu akan sakit hatinya 7 turunan. Nah, kalau memang gemuk katakan dia terberkati, pastor. Terberkati. Saya pernah mau ke perkawinan. Janjian dengan suami istri, Romo nanti dijemput. Oke. Tiba-tiba yang menjemput cuma bapaknya. Terus saya ngomong, loh ibu mana gak jadi? Jadi Romo. Terus saya disuruh jemput dulu, istri sedang dandan. Oh oke. Balik lagi lah kita ke rumah dia. Si bapaknya ini polos. Mam, Romo udah datang. Si ibunya itu di tingkat 2. Suruh nunggu. Ya Allah. Gitu. Jadi kita 2 laki-laki teraniaya. Diem aja begini. Betul-betul blow on sekali. Gak bisa apa-apa. Kita nunggu setengah jam. Keluar si ibunya tuh. Kita tuh dua-duanya sama. Apa? Jelek ya? Enggak, bagus. Lalu istrinya, rasain pastor. Iya Pak, kata saya. Iya. Jadi istri itu Pak, tolong lihat. Dipujilah. Jangan hanya waktu Anda pacaran. Nah kalau suami mau dikatakan gemuk, lu mau dikatakan jelek, suami gak akan tersinggung. Karena bagi laki-laki penampilan bukan segala-galanya. Laki-laki tersinggung kalau apa? Kalau pekerjaannya dilecehkan. Di saat pekerjaan dilecehkan, Anda dia melakukan sudah capek-capek ganti keran. Istri Anda kayak gitu aja, repot, capek, minta dipijetin. Anda melecehkan suami Anda. Betul. Jadi kalau suami Anda ganti lampu yang sudah mati bertahun-tahun, Anda harus ngomong, Papa Edan berani mati untuk keluarga. Wow, keren. Lebih hebat dari Superman.
hargai. Suami akan hargai. Memang remeh banget. Remeh gitu ya. Istri bisa melakukan, gampang istri bilang, tapi tolong puji. Apa yang dilakukan suami laki-laki? Puji. Karena dari pekerjaan, dari apa yang dia lakukan, dia mendapatkan harga dirinya. Dia mendapatkan harga dirinya. Suami itu mendapatkan arti hidupnya dari yang dia lakukan. Sedangkan perempuan mendapat arti dirinya dari dia merasa disayang. Dia merasa diterima. Dia merasa diperhatikan. I am still number one for you. Ngeri, ngeri coy, ngeri. Maka Bapak ingat, Anda kalau sudah menikah, Anda di tangan istri Anda. Kan pernah seorang psikolog ngetes para suami. Terus psikolog itu berkata, para suami yang takut akan istri pindah ke kanan. Anda tahu, semua pindah. Tapi ada seorang bapak yang diam. Kaget psikolog ini. Lalu dia berkata kepada bapak ini, Bapak, mengapa Bapak ada di sini? Bapak tidak takut istri? Tidak, saya disuruh istri di sini, suruh di sini. Oh. Bisa disimpulkan? Rasanya bapak itu ini salah satu. Tidak takut istri tapi disuruh istri, betul. Jadi lihat di sini banyak karakter-karakter yang berubah di dalam perkawinan. Dan yang keempat, mengapa perceraian terjadi? Karena apa? Kita salah pemahaman. Pemahamannya bahwa perkawinan itu harus salah dan. Kalau Anda perkawinan cari bahagia, ya itu seperti perasaan. Saya bahagia kalau dia menyenangkan saya. Saya bahagia kalau dia sesuai dengan yang saya inginkan. Saya bahagia kalau dia memenuhi apa yang saya mau. Betul atau tidak? Di saat dia menyebalkan, dia tidak seperti yang saya mau, saya tidak bahagia. Saya kecewa. Salah. Perkawinan itu demi kebaikan. Bukan demi kebahagiaan. Kebaikan. Dan kebaikan itu hanya terjadi pada saat kita berani apa? Berkorban. Betul, berkorban. Suatu saat saya kan kemarin ke Kalimantan Timur. Ke salah satu parokinya MSC. Jauh. Di bawah. 4 jam dari kota Dumaring itu dari Berau. Anda tidak tahu ya? Itu juga nggak ada di dalam peta kelihatannya itu. Jadi waktu ke Dumaring, saya tidak nginep di pasturan karena pasturannya jelek. Mungkin lebih parah dari Wisma Transitnya SCY. Airnya kotor. Lalu pastor ini kasihan ke saya ditaruh di penginapan. Penginapannya pun sederhana, cuma lurus doang, kamar, kayak tahanan. Nggak ada makan itu cuma nggak ada ruang makan. Terus saya tanya ke front office-nya, Mbak pakai jilbab, Mbak, ada makan pagi nggak? Oh breakfast, ada breakfast. Oh breakfast? Iya Pak, di sini nggak ada makan pagi, adanya breakfast. Edan kata saya itu. Lalu saya tanya, besok breakfastnya apa Mbak? Nasi kuning. Oh, oke. Kalau besoknya lagi nasi kuning. Kalau hari ketiga Mbak, ya nasi kuning. Oh alah, saya keluar dari sini jadi penyakit kuning ya Mbak ya. Dan betul, besoknya tuh nasi kuning dengan telur, saya bisa makan. Nah, hari kedua Bapak Ibu, nasi kuning dengan ayam. Wah, kan diberi sendok plastik. Saya cocol tuh ayamnya. Sorry, bukan patah, remuk. Tok, buset. Saya pegang ayamnya, itu lebih keras ayam ini daripada ayam mati. Jadi setelah diolah tuh makin keras. Tapi kan Romo itu kita diajari untuk menerima ya Romo ya. Jadi makan itu
Terus saya lihat seorang anak, ada anak duduk di situ, sama dia busuk-busuk, dia pegang, ih, mama aku nggak mau makan. Lalu maunya makan, nah kamu kan suka ayam itu, ini bukan ayam, ini tulang mama, keres banget. Lalu mamanya tuh datang, mamanya juga sedang bawa nasi kuning. Terus dia pegang, wih keras. Terus dia ngomong, nak punya mama empuk nak. Dan betul, empuk punya si ibunya. Ini, Dede makan punya mama. Mak, makan punya Dede. Tapi keras mak, hati-hati, ini tulang bukan ayam. Gak apa-apa. Si anak itu bahagia banget. Si mamanya seperti saya, masukin, keluarin lagi. Keluarin lagi. Hei bapak ibu, lihat. Itu kebahagiaan. Demi kebaikan anaknya, dia korbankan ayam yang empuk, dia berikan untuk anaknya. Dan dia bahagia melihat anaknya apa? Senang. Itu perkawinan. Jadi perkawinan itu bukan cari bahagianya, bukan. Baik dulu, baru you will get the happiness. Dan happiness itu, kedamaian, bukan dapat dari karena kita punya ini, punya itu, punya ini, dapat itu. Nah. Itu mah seneng. Nanti seperti door prize. Salah satunya kunci pasturan ya. Dapurnya supaya beres-beres maksudnya. Kan emak-emak yang menang. Seneng. Sebetulnya kebahagiaan itu didapat dari apa? You give. Antoni Vlog Channel.